Eyo, kembali lagi di fans bola unsensor. Kali ini edisi dari Timnas Indonesia. Ya, jadi teman-teman, kemarin tepatnya hari Rabu, akun dari Tim Nasional Indonesia baik itu Twitter, Instagram dan lain-lain sudah mengumumkan ada 28 nama yang nantinya akan memperkuat Tim Nasional Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Di sini saya langsung aja sebut-sebutkan nantinya nama-namanya, total ada 28 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dan jajarannya. Di posisi penjaga gawang, di sini ada tiga, ada Martin Paes yang kembali dipanggil. Nah, di sini kondisinya teman-teman Martin Paes ini baru saya sembuh dari cedera dan belum main ya di klubnya FC Dallas. Lalu juga ada Emil Laudero, kiper yang bermain di Serie A bersama dengan Cremonese, tampil cukup baik, belum terkalahkan sejauh ini dari Cremonese, tampil cukup gemilang. Lalu juga ada kiper muda asal Persebaya, Hernando Ari, sorry. Ini ada kayak sedikit yang beda ya. Sebelumnya uh, Nadeo masuk karena Martin Pass ini cedera, namun Hernando Ari ini yang menangkan persaingan ya antara Hernando ataupun si Nadeo. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena menurut saya Hernando punya kualitas tentunya yang baik sebagai penjaga gawang tim nasional Indonesia. Namun saat ini di Liga 1 yang tim yang tampil cukup baik adalah Borneo FC yang mana kipernya adalah Nadeo Argawinata. So we need to give him credit. Tapi balik lagi keputusan pelatih ada di Hernando. So Hernando keputusan yang cukup lumayan lah. Meskipun ya kemungkinan yang akan turun di penjaga gawang antara Marlon Pass ataupun Emil Audero. Lanjut, kita nggak akan langsung bahas tuh ya, bahas pemain-pemain itu. Ada di posisi back, di sini ada Justin Hubner, ada Jay Zes dari Sassuolo, Justin Hubner dari Fortuna Sittard ya, klub asal Belanda, dari Skriniar dan Jordi Amat dari Persija, dan Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach. Di posisi wingback atau sayap, di sini ada Sandy Walsh yang sama dengan Shane Patirama di Buriram United. Ada Calvin Verdong yang main di Lille. Ada Dean James di Go Ahead Eagles dan Yance Sayuri di Maluku United. Ada juga Lino Reinders di Persib. Di lini tengah di sini ada Nathan Chuaon yang bermain di Willem 2, klub divisi 2 Liga Belanda. Ada Tom Haye yang bermain di Persib dan juga Mark Locke juga di Persib. Ada Joey Pelupesi untuk Laomel SK, klub Liga 2 Liga Belgia. Ada Berkam Putra Persib lagi, dan Lili Pali dan Ricky Kambuaya pemain Dewa United. Di lini serang ataupun di bagian forward di sini ada Ragnar Mangun dari Dender Liga Belgia, ada Mileno Jonathans dari Utrecht, ada Egi Maulana Fikri dari Dewa United, lalu ada Jakob dari Maluku United, ada Ole Romeni yang baru saja sembuh dari cedera langsung dipanggil asal Oxford United, Mauro Zilstra. Ini Mauro Zilstra ini dari apa ya namanya ini tuh, Volendam, FC Volendam, dan juga Ramadan Sananta yang main untuk klub Brunei, yaitu adalah Brunei DPMM. Total 28 nama sudah diumumkan, masih dapat berubah tentunya melihat bagaimana nanti sampai tanggal 9 Oktober dan juga tanggal 12 Oktober, masih lama, masih dapat berubah juga apakah ada pemain yang cedera kurang fit ataupun ada pemain yang lebih baik performanya. Di sini ada beberapa nama ya sebenarnya yang menjadi catatan yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang pertama adalah dari lini belakang ada Hurst yang tidak dipanggil, sedang berkonflik juga dengan klubnya saat ini yaitu Twente. Yang saat ini kontrak dari Hurst teman-teman ini menyisakan sekitar tinggal 1 tahun lagi, dan Hurst dipaksa untuk pindah klub ataupun perpanjang kontrak pada summer musim lalu. Sempat diisukan ke Crystal Palace namun katanya hoax. Namun akhirnya Hurst bertahan Twente, dan saat ini Hurst tidak main semenit pun, bahkan tidak masuk DSP di FC Twente. Sedikit fair sebenarnya jika kalau kita ingin lihat bagaimana pemain-pemain yang dipanggil di tim nasional Indonesia, namun disayangkan Hurst tidak dipanggil karena ini salah satu pemain termahal ya
di Indonesia saat ini, tim nasional Indonesia. Lalu juga ada nama Marcelino, teman-teman, yang tidak dipanggil oleh Peter Kluivert. Sebenarnya ini tidak mengejutkan saya karena memang Marcelino ini tidak mendapatkan banyak menit bermain ya, baik itu di Oxford dan sekarang di tim barunya Trenčín, klub asal Slovakia, klub papan tengah. Bahkan saya kemarin cek di transfer market ini Marcelino ini belum mendapatkan nomor punggung dan belum main 1 menit pun di klub Slovakia ini. Maksud saya adalah Marcelino tentunya pemain muda potensial di Indonesia. Ia kerap mencetak gol krusial, menciptakan assist dan sudah memiliki caps yang cukup banyak di tim nasional Indonesia. Namun keputusan karirnya pindah ke Oxford ini menurut saya belum terlalu baik. Kenapa? Karena belum mendapatkan menit bermain yang cukup untuk di usianya. Pindah ke Trenčín ke Liga Slovakia, bukan klub papan atas. Kalau teman-teman sama tahu klub-klub papan atas Slovakia mungkin Slovan Bratislava yang pernah bermain di Champions League. Namun ini levelnya tidak segitu. Marcelino pindah ke Trenčín dan masih belum main sampai saat ini. Saya tidak mendengar Marcelino memiliki cedera, baik-baik saja. Mungkin ini masalah taktikal ataupun administrasi, kita belum tahu juga. Belum banyak informasi yang dapat didapatkan, namun ya keputusan untuk Peter Kluivert tidak memanggil Marcelino merupakan keputusan yang fair menurut saya. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain lain yang memiliki performa yang cukup baik ya bersama klubnya, khususnya pada bulan lalu ataupun awal musim ini. Seperti Beckham Putra bersama Persib Bandung, yang bahkan kemarin pada saat melawan Arema menjadi kapten tim. Lalu juga dari Kikam Buaya yang bermain cukup baik juga di Dewa United. Dan ada Mark Locke di Persib yang bermain cukup baik. Jika ingin bandingkan di lini depan, mungkin ya debatable seperti Ragnar Mangun yang baru saja sembuh dari cedera, belum mendapatkan menit bermain yang layak di Dinner FC. Dan Lili Pali yang bermain cukup baik sebenarnya di Dewa United. Usianya sudah cukup tua, 35 tahun, tapi kualitasnya masih oke, masih baik. Di sisi lain, Millennial Jonathan juga belum mendapatkan menit bermain secara reguler di FC Utrecht. Dan Elinor Reinders pindah secara mengejutkan di musim panas dari klubnya, yaitu Pek Zwolle ke Persib Bandung. Kalau kita lihat performa dari beberapa tim, meskipun belum tampil secara reguler, tapi setidaknya masuk DSP lah seenggaknya, masuk ke bench, on the bench, bahasa Inggrisnya tuh dia berada di daftar susunan pemain. Dan sedangkan Marcelino ini sama sekali belum terlihat penampilannya ataupun bahkan belum mendapatkan nomor punggung secara resmi ya di Trenčín klub Slovakia. Tentunya ya saya berharap semoga Marcelino mendapatkan kesempatan itu, dapat kembali bermain di level tertinggi, setidaknya kembali ke Oxford United dapat membuktikan kualitasnya bahwa ini bukan PR strategi dari Oxford United untuk menggalang uh, followers karena punya Indonesia audience. Tapi saya berharap lagi-lagi ya Barcelona masih muda, masih 21 tahun, masih punya banyak waktu untuk berkembang. Dan ya paling nama-nama yang mengejutkan ada lagi nih si Adrian Wibowo dari FC juga, fair-fairan juga menurut saya tidak memanggil Adrian Wibowo dan juga Marcelino karena Adrian belum mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, cukup banyak di LAFC. Mungkin di kemudian hari bisa kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Masih 19 tahun, masih panjang perjalanannya untuk tim nasional Indonesia. Dan ya, so far yang dipanggil Patrick Kluivert menurut saya adalah cukup fair, cukup adil. Ada dua pemain yang masih baru sembuh dari cedera, itu Martin Pass dan juga Ole Romeni. Harus agak dikebut untuk dipanggil karena memang kontribusinya cukup baik. Kalau kita lihat Martin Pass sebelum kedatangan dari Emil Laudero jadi tulang punggung di gawang Indonesia ya, dan juga Romani di era Patrick Kluivert menjadi pencetak gol utama di samping pemain-pemain lain. Mungkin langsung saya bahas saja teman-teman, ini kemungkinan bagaimana formasi dan juga taktik masih dapat berubah karena ini masih awalan, mengawali 9 Oktober, masih ada sekitar ya 2 mingguan lagi. Kemungkinan menurut saya
Ini tim nasional ini akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Kalau kita lihat di FIFA Matchday kemarin bulan ini, sorry bulan September, ini Patrick Kluivert menurunkan atau menggunakan formasi 4-2-3-1 dalam melawan Chinese Taipei dan juga melawan uh, Lebanon ya. Dan kalau kita lihat dari profil si Patrick Kluivert saat menangani ke Turki Adana dan juga melatih Suras Curaçao dan juga melatih Barcelona Youth, ini memang gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 yang mana tipikal dari 4-2-3-1 yang digunakan oleh si Kluivert ini sedikit berbeda dengan 4-2-3-1 yang mungkin dipakai oleh Enzo Maresca di Chelsea ataupun siapa yang 4-2-3-1 musim ini. Chelsea sejauh ini ya yang kepake atau Forest lah yang dipakai oleh menurut saya ini sepengamatan saya ya lagi-lagi Patrick Kluivert ini menggunakan formasi 4-2-3-1 yang cukup klasik di mana si fullbacknya bek kanan dan bek kirinya ini memiliki kecenderungan untuk lebih menyerang. Terbukti kalau kita lihat di laga melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon, ini Jakob Sayuri selalu dipasang di bek kanan, tidak menggunakan Kevin Dix yang sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga cenderung lebih bertahan, cenderung tidak terlalu menyerang. Ataupun Sandy Walsh dipasang di bek kanan ini. Si Patrick Kluivert cenderung menggunakan eksperimen Jakob Sayuri menggunakan fullback yang bisa overlap dengan pemain sayapnya yaitu Emiliano Jonathans ya yang waktu melawan Lebanon. Di sisi kiri ada Dean James juga yang kerap selalu membantu penyerangan ke depan. Tipikalnya mirip-mirip selalu menyerang ke depan. Lalu juga memiliki dua center back yang tangguh tinggi di tengah. Kemarin saat melawan Lebanon menduetkan Kevin Dix dan juga Jay Zes. Lalu juga memiliki dua double pivot yang yang berposisi sebagai pengatur irama permainan yaitu di playing midfielder yang diperankan oleh Joey Pelupesi dan juga box crosser ya ataupun yang pencuri bola. Ini di sini ada dari Calvin Verdong waktu lawan Lebanon kemarin. Dan juga ada pemain nomor 10 Ricky Kambuaya memainkan peran pemain nomor 10 saat melawan Lebanon dan tentunya pemain sayap yang bisa inside atau masuk ke dalam dan striker yang mentok nomor 9 ada Mauro Zilstra dan juga kemarin Ramadan Sananta ya yang main saat melawan Fans Melihat dari karakteristik formasi yang diturunkan oleh Patrick Kluivert, uh, ini tentunya menurut saya tidak terlalu yakin apakah ini akan menjadi solusi saat kita melawan Irak ataupun Arab Saudi nantinya karena Irak dan Arab Saudi tentunya akan bermain fisikal lebih direct football tentunya ini menguntungkan sebenarnya sebenarnya secara taktikal menguntungkan kenapa karena di formasi 4-2-3-1 ini lebih banyak lapisannya lebih banyak linesnya sehingga saat ingin bermain direct akan kesulitan karena harus melewati beberapa lines dari pertahanan Indonesia. Dan kalau kita balik lagi, kita ulik lagi untuk siapakah nantinya yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert laga ini prediksi dari saya. Kemungkinan untuk posisi penjaga gawang ini akan kembali diisi oleh Emil Audero. Kenapa? Karena Emil Audero ini tampil cukup baik sama Cremonese di Liga Italia melakukan banyak penyelamatan, tampil di level tertinggi juga di Liga Italia, di mana banyak mata memandang. Di sisi lain, Nathan Pas yang memang menggendong kita dari kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini baru saja sembuh cedera. Dari sejarah kualitas pun seharusnya Emil lebih tinggi dibandingkan Martin Pas. All due respect to Martin Pas sekali lagi. Tapi Martin Pas ini baru sih saja sembuh cedera. Berharap masih recovery dan secara performa Emil Audero malah lagi panas-panasnya, lagi bagus-bagusnya. So, Emil Audero menurut saya cukup layak atau sangat layak untuk menjaga gawang Indonesia di laga menghadapi Saudi dan juga melawan Irak. Di 4 back, ini ada dua fullback cepat dan juga dua back tangguh di belakang. Sebenarnya saya memiliki beberapa banyak skenario. Kalau misalnya Peter Kluivert ingin menurunkan Justin Hubner dan juga Jesus di central back, kemungkinan Kevin Dix ini yang akan bermain sebagai bek kanan.
Namun, jika ingin memasang Kevin Dix dan juga Jay Zez seperti saat melawan Lebanon, kemungkinan bek kanannya ini adalah bek yang bertipikal lebih maju atau overlapping ke depan. Seperti Yakob Sayuri ataupun Sandy Walsh ya. Dan untuk kalau kita lihat di formasi backnya, ini masih bingung. Saya juga kemungkinan Jay mengamankan posisi utama. Namun posisi pendamping Jay masih terbuka antara Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Atau mungkin Kevin Dix. Tapi kemungkinan kalau kita lihat pemain Indonesia yang bermain di luar negeri di level tertinggi dan bermain cukup reguler. Di sini ada tiga pemain, diantaranya ada Emil Laudero yang bermain untuk Cremonese, lalu juga ada Jay bermain untuk Sassuolo dan juga Kevin Dix yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach. So, berbagai formasi, berbagai variasi masih dapat menjadi kemungkinan kalau kita lihat di sini. Namun saya yakin kemungkinan besar Kevin Dix, Jay dan juga Justin Hubner mungkin akan diturunkan sejak menit awal. Kalau kita lihat ini ketiganya cukup kuat di saat mungkin diserang terus-menerus oleh Irak ataupun Arab Saudi bisa membentuk front three ya di belakang antara Kevin Dix, Jay dan juga Justin Hubner. Sedangkan di sisi kiri di sini ada Dean James. Kenapa saya memilih Dean James dibanding Calvin Verdong? Karena Calvin Verdong akan saya taruh di CDM atau Central Defensive Midfielder seperti saat laga melawan Lebanon. Kita tahu Dean James bermain sangat baik bersama Go Ahead Eagles musim ini. Musim lalu pun memenangkan cup ya, cup di Belanda. Sangat cepat untuk overlapping, sangat baik juga dalam bertahan. Sedangkan salah satu kemampuan terbaik dari Calvin Verlong adalah bermain tenang dan juga versatile, dapat bermain di berbagai posisi. Di saat bersama Sintayong, dia pernah bermain di LCB, bermain sebagai back tengah. Bagaimana ketenangannya, kemampuan dia untuk mengambil bola. Makanya ini kemungkinan besar dia akan ditaruh sebagai box crosser di lini tengah double pivot bersama dengan Joy Pelopesi. Di sini mengapa saya mengambil Joy Pelopesi? Karena Joy Pelopesi ini lebih tenang, lebih menjaga shape bentuk dari permainan Indonesia dibandingkan dengan Tom Haye ya, yang lebih stylish dan juga lebih diharapkan untuk bermain secara possession ataupun dominan. Sedangkan Joy Pelopesi ini lebih petarung, lebih di tengah, lebih menjaga keseimbangan, lebih berperan sebagai metronom dibanding Tom Haye yang mungkin berperannya sebagai, yang menurut saya ya, lebih seperti Pirlo-nya lah, lebih lebih magical, lebih indah bermainnya. Ini akan menguntungkan jika Indonesia lebih mengambil inisiatif untuk menyerang, namun jika Indonesia ingin bermain lebih pragmatis, lebih stabil, kemungkinan Joey Pelopesi dan Calvin Verdong yang akan bermain sebagai defensive midfielder. Di sisi kanan, saya ini memprediksi akan diisi oleh Liliana Jonathans. Ini salah satu sayap kanan yang cukup berbahaya kalau kita lihat di laga melawan Lebanon. Namun masih belum menemukan support yang baik, masih belum menemukan tactical, belum menemukan tandem yang cukup baik bagaimana cara ia bekerja. Kadang melakukan insight ke dalam kotak penalti sendirian, namun masih belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Di sisi lainnya, kemungkinan yang akan mengisi posisi nomor 10 adalah Ricky Kambuaya dan di kiri saya memprediksi Eleanor Reinders akan turun sejak menit awal dan strikernya adalah Ole Romeni, one and only, tidak ada lain. Di sini satu lagi catatan yang saya masukkan kepada Patrick Kluivert di mana formasi 4-2-3-1 ini adalah formasi yang untuk mewadahi pemain bernomor punggung 10. Sedangkan kalau kita lihat di sini pemain Indonesia ini yang memiliki peran atau role sebagai pemain nomor 10 sebagai playmaker ini cukup jarang ya, bahkan tidak ada. Even Ricky Kambuaya di Dewa United pun levelnya tidak setinggi itu meskipun dia bermain di posisi nomor 10. Ricky Kambuaya sangat sangat baik bagaimana penguasaan bolanya, pembagian bolanya bisa melupas ke depan juga, namun menurut saya bukan tipikal nomor 10 yang bisa create chances lebih lebih gila, lebih bisa memberikan variasi serangan di depan. Kalau kita lihat di era sekarang, mungkin yang bisa mengisi nomor 10 sangat baik itu adalah Cole Palmer, teman-teman. Di klub World Cup kemarin memerankan posisi nomor 10 dengan sangat baik. Kalau ingin melihat contoh lebih jauh lagi ke belakang, 2010-an ini ada Mesut Ozil, saya.
yang memberikan assist, memberikan umpan-umpan baik ke saya, baik pun ke daerah ke depan, ke striker, dan itu belum ada menurut saya di level tim nasional Indonesia saat ini. Mungkin Ricky Kambuaya lebih, menurut saya lebih ke box to box ya dibandingkan ke eh, posisi nomor 10. But lagi-lagi keputusan ada di tangan Patrick Kluivert dan juga kawan-kawannya. Saya berharap tim nasional Indonesia dapat bermain dengan sangat baik dari ke 28 pemain yang akan di yang ke 28 pemain yang sudah dipanggil. Kemungkinan bakal ada 5 sampai 6 nama yang akan dicoret karena yang masuk DSP ini sekitar 22 ataupun 23 nantinya. Kalau tidak salah 23 pemain yang akan masuk DSP nantinya. So dari 28 pemain ini akan dicoret sekitar 5 pemain. Kita lihat karena kalau dilihat dari saat lawan Chinese Taipei dan Lebanon gantian ya ini yang dicoret. Ya Peter Leifert membutuhkan 20-28 tim ini untuk variasi serangan, variasi formasi dan juga kedalaman skuad tentunya di laga menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Fokus saya ini membahas pemain sebenarnya di video kali ini, namun saya berharap Indonesia dapat meraih hasil maksimal. Jujur saya sedikit pesimis karena memang Indonesia ini tidak terlalu diunggulkan. Peluang kita tipis kalau boleh jujur. Arab Saudi tampil di kandang sendiri, pengalaman di Piala Dunia cukup tinggi. Banyak ada sisa-sisa pemain yang membela Arab Saudi saat ini juga membela Arab Saudi di Piala Dunia Qatar 2022. Begitupun dengan Irak. Irak pun punya sejarah sepak bola yang luar biasa di Asia, mentalnya sudah terbentuk. Sedangkan kita, with all due respect, kalau bisa dibilang nih tim yang baru jadi, banyak banyak beberapa pemain yang baru join di timnas sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang. So the chemistry belum terlalu terbentuk. Mentalitas juara pun belum ada di Indonesia karena so far kita belum meraih profil bergengsi. Even di level regional, Asia Tenggara pun kita belum pernah juara AFF sekalipun. So ini adalah kita nih lolos ke sini berkat momentum yang tinggi karena tiba-tiba terdapat lonjakan atau suntikan kualitas pemain yang cukup luar biasa dari diaspora-diaspora kita yang bermain di luar negeri. Lalu juga kualitas pelatih dari Sintayong dan juga Patrick Kluivert sama-sama ya lumayan oke lah bisa mengantarkan Indonesia ke level tertinggi saat ini. So Indonesia sangat tidak diunggulkan sebenarnya mengandalkan momentum yang sangat baik bisa sampai lolos ke ronde keempat uh, kualifikasi Piala Dunia. Namun bukan berarti kita tidak ada peluang. Ada peluang kecil, tipis, namun harus dimanfaatkan karena setipis-tipisnya peluang itu wajib kita manfaatkan dengan baik. So segitu dulu mungkin nanti bakal ada video lagi untuk timnas. Namun kesimpulannya 28 nama yang dipanggil ini cukup fair menurut saya berdasarkan performa di klub dan kebutuhan tim yang nantinya akan melawan Arab dan juga Irak. Saya berharap hasil yang terbaik, kita semua berharap hasil yang terbaik. So, Garuda dari Lidaku, semoga kita lolos ke Piala Dunia 2024. Goodbye.